ya. Nah, sebetulnya apa sih basket size itu? Basket size itu adalah bagaimana caranya, bagaimana tipsnya, bagaimana caranya agar buyer ya itu memperbanyak beli barang atau memperbanyak check out barang dan memasukkan ke keranjang. Check out itu memasukkan ke keranjang. Kalau teman-teman ke minimarket tuh ya, misal bawa keranjang dorongan gini ya. Nah, teman-teman ngambil dari rak gini terus dimasukkan ke keranjang, ambil dari rak masuk ke keranjang. Ini namanya check out, ya. Nanti begitu nyampe di kasir, ini ditaruh ke kasir dan kasir, harganya sekian, harganya sekian. Totalnya 700 sekian ribu, Kak. Itu namanya payment. Nah, basket size ini memperbesar atau memperbanyak barang yang di check out oleh si buyer. Kalau kita bisa membuat si buyer itu check out 2, kenapa kita biarin dia check out cuma 1? Kalau kita bisa membuat dia check out 5, kenapa kita kasih kesempatan dia cuma check out 1? Nah, gimana caranya agar memperbesar basket size? Maka saya sarankan teman-teman pada saat di Indomaret, pada saat nggak apa-apa ya menyebut merek ya, nggak ada apa atau apa. Pada saat ke minimarket gitu ya, ke Alfamidi, Indomaret gitu atau ke biasanya yang paling cakep tuh Uniqlo. Ya, kalau teman-teman 66 orang ini ya, coba jalan-jalan ke mall yang ada Uniqlo-nya. Nah, nanti teman-teman akan menjumpai banyak fitur ya di kanan kiri, nempel ini nempel itu di kasir yang membuat kita kalap, tidak mau sekedar beli satu. Ah enggak mas, aku ke Uniqlo cuma beli satu aja. Ya emang duitnya cuma 200.000 mas, emang mau beli berapa duit gitu. Ya itu beda lagi pak ya. Kalau misalkan duit anda cuma 200.000 ke Uniqlo beli ya emang cuma dapat satu doang. Promo kayak gimana pun bisa ya emang kamu duitnya cuma segitu gimana lagi. Tapi calon-calon buyer kan beda dengan kita ya kan. Calon-calon buyer itu ada yang punya duit sekian M. Ada yang punya duit sekian ratus juta, akan ada yang punya duit sekian puluh juta. Yang jika check out 4 nggak berasa buat mereka. Jika check out 5 nggak berasa buat mereka. Nah, tugas kita nih, menjadikan mereka tidak hanya check out 1, tapi minimal check out 2. Kalau bisa check out 3. Kalau check out 4 excellent, check out 5 luar biasa. Ya, tugas kita. Gimana caranya? Fitur apa yang dioptimalkan? Kembali lagi, masuk ke pusat promosi. Tapi sebelum mengotak-atik pusat promosi, jalan-jalan dulu ke Uniqlo, jalan-jalan dulu ke Matahari, jalan-jalan dulu atau ke Alfamidi tuh. Nah, pada saat di kasir, pasti nanti kasirnya nggak nambah pulsa kak. Ini sedang promo karena belanja kakak di atas 50.000, ini bisa tebus murah 5.000. Itunya sedang ininya beli dua cuman 3.000, beli satu 2.500, nambah kak. Nah gitu ya, teman-teman harus tahu cara menemukan memperbesar basket size-nya si buyer itu apa. Teman-teman harus tahu, belajar dulu ya ketenan-tenan yang barusan saya sebutkan, tidak ada endorse, hanya sekedar sampaikan aja. Memperbesar basket size ya. Kemudian ini untuk mereview ya, mereview kalau sudah dapat data. Kalau belum dapat data, ini akan hanya menjadi hiasan semata. Potensial, unggulan, gagal, perbaikan, dan lain-lain hanya bisa saya sampaikan aja, penjelasannya masih panjang ya, karena waktu juga sudah mepet. Mungkin saya tadi kelamaan di awal ya. Nah, bagaimana agar iklan kita bisa winning dan ROAS-nya bisa tinggi? Ya, ini untuk yang teman-teman yang ekspor, seperti kata Bu Dwi tadi, ya untuk teman-teman yang sudah berjualan Shopee lama berjualan di Shopee nih ya, kok berjualan Shopee di lama. Yang sudah lama berjualan di Shopee ya, iklannya kok gini-gini amat ya, ngabisin iklan 200.000 tapi pendapatan cuma 800, cuma 1 juta. Kok nggak bisa ya iklan 200.000 dapatnya 4 juta gitu. Nah, itu butuh ini ya. Nah, sebetulnya ads optimization itu kita nanti harus pandai menentukan budgetingnya, pandai ngeset ROAS-nya ya. Terus itu bukan triad ya, triad ini band ya. Ini trial sebetulnya, trial ya. Kita harus bisa nge-trial and error dan kita
nanti kalau udah kita udah paham budgeting, kita sudah tahu cara ngeset ROAS-nya gimana, berpegang teguh pada ROAS-nya gimana ya, maka terus kita trial dan sudah dapat data, maka kita dengan gampang akan bisa nge-scale up iklan itu, ads optimization-nya. Nah, live streaming ini sebetulnya yang seru ya, tapi akan lebih bagus kalau teman-teman nanti datang ke Ganas ya, daftar Ganas dulu. Di sana akan saya sampaikan ya, pada sesi sharing-sharing akan sampaikan lebih detail. Gimana sih konten yang cocok, yang bagus untuk persiapan live stream? Gimana sih penataan layout studionya yang bisa melipat gandakan atau membuat basket size-nya nambah? Gimana sih cara memilih host live ya? Gimana sih gimmick-gimmick marketing yang bikin orang yang semula pengen CO1 menjadi CO3? Nanti di Ganas ya. Teman-teman daftar Ganas ya. Ya, teman-teman daftar Ganas ya. Ini sesi seru nih live stream. Dan nanti Mas Didit pun Mas Didit Restianto ya di Others Didit juga akan menjelaskan tentang live streaming ini. Akan tetapi live streaming ini saya yakin materi saya akan lebih detail, lebih deep, lebih dalam, lebih menyeluruh tentang optimasi live. Dan alhamdulillah saya bisa mengoptimalkan dari yang semula omset satu kali live 2 juta menjadi satu kali live 36 juta ya. Nanti deep dive-nya bisa teman-teman dapetin di sesi Ganas ya. Dan sekian, terima kasih. Kalau mau private coaching atau daftar Ganas nanti silahkan kontak Mbak Diva ya. Karena waktu sudah terlalu malam dan teman-teman juga butuh istirahat. Gitu Mbak Diva ya. Kalau ada pertanyaan boleh ngepaskan waktunya ya. Oh mungkin ini Silakan. di-share, boleh di-share nomor WA-nya atau bagaimana, atau DM Facebook dulu Mas Didit. Boleh ya. Atau Jadi mau saya untuk pilih? teman-teman ya, Saya bantu nama ketik. Facebook saya ya Didit Fitriawan. Didit underscore Fitriawan ya. Fitri Awan, Fitri Idul Fitri Awan, nah Awan Mendung, Didit Fitriawan gitu ya nama Facebooknya. Dan untuk nomor WhatsApp boleh dicatat sama teman-teman ya, di 0822 ya, 3117 ya, 0552 0552 ya, 0822 3117 0552. Nah, silakan dicatat. Kalau sudah dicatat ya, ini masih ada waktu 9 menit, kita maksimalkan untuk tanya jawab ya. Silakan Mbak Diva, barangkali ada yang perlu ditanyakan Boleh. dari teman-teman. Boleh teman-teman, kalau misalnya masih ada satu dua pertanyaan lagi sambil kita ngepasin jamnya, masih kurang 9 menit lagi, silakan dipakai untuk bertanya, boleh raise hand atau apa namanya, open cam, terus kemudian silakan open mic juga, begitu teman-teman. Ini ada Mas Rizky Pahlawan di sini, insya Allah jadi apa materi kita selanjutnya, begitu. Ya. Terus kemudian ada siapa lagi, saya intip pesertanya. Ahmad. Assalamualaikum Mbak Diva. Oh iya, dari suaranya saya sudah bisa menebak. Silakan. Assalamualaikum Sunda Mas Didit. Lama nggak berjumpa. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda saya ini, Mas Haris Danis ini. Mau tanya sungkan, pertanyaannya orang-orang berat-berat. Pertanyaan saya ringan-ringan Mas Didit. Gimana, gimana? Siap, siap, Mas Haris. Masya Nah, Allah ya. enggak, Pengusaha tapi madu. enggak dibaca sama Mbak Diva ya, pelanggaran. Pertanyaannya terkait foto. Nah, foto Ya, itu yang bagus, itu backgroundnya putih atau yang ada warnanya atau tulisannya dan sebagainya. Itu yang ya, pertama. Terus yang kedua tadi disampaikan video Shopee. Nah, ya, video Shopee itu yang bagus ada keranjang kuningnya atau tidak. Karena ini kan nanti ngarahnya ke toko kita sendiri ya. Nah, ya, jadi betul.
Oke. Dan satu lagi Oke. materinya hari ini, Masya Allah, mantap sekali. Terima kasih. Terima kasih Mas Haris. Nggih, Mbak Diva, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, belum selesai. Ya, oke. Di sini 5 menit lagi. Ya. Oke, langsung Mbak Diva ya. Boleh? Ya, oke. Terima kasih Mas Haris ya. Jadi untuk foto produk mana yang lebih bagus? Apakah backgroundnya itu putih atau pakai background yang ya memang background gitu ya, atau background yang custom ya? Nah, saya tidak mengatakan bagus mana, karena putih bisa jadi bagus, background custom pun bisa jadi bagus. Tapi Mas Haris harus nge-trial ya. Mas Haris harus punya 2 foto, foto dengan produk yang background putih dan foto produk dengan background custom, ya. Kemudian foto ini Mas Haris upload. Maksudnya Mas Haris upload ya. Nah, di-upload di Shopee yang mana? Katakan Mas Haris jualan madu ya kan. Ada madu dan ada katakan madu murni biasa, dan ada lagi madu untuk stamina pria katakan, atau madu untuk hamil nih, madu untuk kehamilan katakanlah gitu. Ya. Katakanlah gitu ya. Maka Mas Haris harus nge-trial. Tidaklah foto itu dikatakan bagus, tidaklah sesuatu itu dikatakan bagus melainkan ada datanya, ya. Coba diupload dulu. Kalau memang dengan foto putih produk ini terjualnya bagus, atau mungkin belum terjualnya dulu ya, pengunjungnya, trafficnya ya, mendapatkan traffic yang bagus dibandingkan dengan foto dengan background custom, maka background putih ini lebih winning ya. Nah, menilainya itu dalam waktu berapa lama? Kalau bisa Mas Haris jangan lama-lama, karena di Shopee itu 2 minggu itu data sudah akurat banget ya. Kalau untuk iklan kurang, tapi kalau untuk foto, untuk traffic produk, kunjungan per produk itu ada menu namanya performa toko ya. Performa toko ini kalau diklik selain pendapatan harian ya, real time kemarin 30 hari atau per bulan gitu ya. Nah, satu sisi itu ada penilaian produk ya, atau ada menu tentang produk. Nah, Mas harus klik di situ. Klik. Nah, ada namanya berdasarkan kunjungan. Nah, Mas Haris cek, setelah 2 minggu upload foto putih di produk A dan upload foto background custom di produk B, mana yang lebih banyak kunjungannya, ya. Nah, dari data itulah Mas Haris baru bisa menyimpulkan, oh ternyata tokoku ini atau produkku ini lebih banyak dikunjungi orang kalau pakai background putih misal. Atau sebaliknya, oh ternyata produkku ini banyak dikunjungi orang kalau pakai background custom, gitu ya. Jadi by data, tidak berdasarkan prasangka atau omongan orang, omongan tetangga gitu ya. By data, diupload dulu sampai 2 minggu, dilihat datanya, dilihat grafiknya ya, kenaikan atau stagnan atau malah penurunan ya. Nah, kalau sudah dapat background putih dan background custom, itu terserah ke Mas Haris. Mau mengoptimalkan benar-benar, kalau ternyata data mengatakan background custom lebih unggul, kalau sepertinya sih untuk produk kayak madu itu background custom ya. Ini berdasar asumsi saya, tapi kembali lagi buktikan dulu dengan data Mas ya. Background custom itu katakan itu lebih bagus, maka kalau bisa all produk diganti dengan background custom ya. Kalaupun misal background custom Mas Haris punya 2 nih, ngefotokan produknya di foto studio, ada room A, ada room B. Ternyata kalau misalkan kita foto di room yang B, pengunjungnya lebih bagus, lebih diminati pengunjung, lebih diminati sama traffic ya. Lebih banyak mendapatkan traffic daripada foto produk di room B, di room A. Maka kalau bisa next, produk-produk Mas Haris difotokan di room ini aja. Gitu ya. All by data. Tidak boleh kita sekedar berasumsi apalagi nuruti omongan tetangga ya. Oke, itu tentang mana yang lebih bagus, foto produk putih atau yang background custom. Kemudian yang kedua, video Shopee ya. Apakah kita perlu mencantumkan keranjang kuning di setiap video Shopee kita, ataukah polosan aja tanpa, kalau Shopee keranjang oranye ya, orange chart ya.
Apakah kita perlu mencantumkan keranjang oren di setiap video kita? Tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena menurut pengalaman saya mengelola Shopee ya, produk yang biasanya nih, kalau kita random general product, all product, biasanya kalau video tanpa keranjang kuning itu lebih dipilih orang. Maksudnya orang nggak akan langsung nge-skip, ya, nggak akan langsung nge-scroll gitu. Nah, biasanya kalau nggak ada keranjang kuningnya dilihat dulu tuh, ya. Nah, tapi itu sebagai upaya mendapatkan traffic, Mas. Nah, kalau tanpa keranjang kuning tiba-tiba orang ngeklik toko kita ya, itu kan ada akun Shopee itu kan ya. Nah, itu kalau diklik ada menu produk, ada menu video, ada menu toko. Kalau orang ngeklik toko, orang akan kesasar, akan terperangkap ke toko kita. Nah, kalau bisa jangan selalu dikasih keranjang oranye, tapi diseling-seling aja. Mana yang kira-kira berpotensi traffic bagus? Oh, ini kira-kira trafficnya bagus ini karena kontennya emang bagus. Nah, kalau mengharapkan penjualan dari video ini, kasih keranjang oranye. Ya. Tapi kalau video ini kayaknya ingat ya, tidak harus videonya bagus kemudian banyak pengunjung, tidak. Kadang-kadang algoritma itu video remeh-temeh, video ala kadarnya, video angger gawe, kata orang Jawa, asal bikin gitu ya, asal bikin. Kadang-kadang itu yang viral, ya. Nah, harus di trial, lagi-lagi harus di trial dan usahakan by data, usahakan dengan data. Oke, bikin tabel, ya, bikin tabel. Nah, backgroundnya nggak jelas ya, bikin tabel. Tabelnya gimana? Nomor 1, ya, nomor 1 video ngasal, ya, video ngasal. Terus kasih 2 kolom berikutnya viral, kolom berikutnya tidak. Nah, habis gitu nomor 2 video video resmi atau video video konten yang pakai ini nih kaidah gitu kan ya. Habis gitu video konten kreator lain atau video KOL ya, video KOL. Nah, ini dibikin tabel, Mas, ya. Terus kemudian diupload ya. Nah, kasih setelah kolom ya dan tidak nanti akan dicentak. Oh, video ngasal ternyata viral gitu ya, centang viralnya. Oh, video ngasal ternyata nggak viral, centang enggaknya. Nah, berapa kali ngupload video viral? Berapa kali ngupload video ngasal? Ternyata katakan 10 kali ngupload video ngasal nih. Ternyata viralnya 6 kali, nggak viralnya 4 kali. Nah, winning kan? Berarti perbanyak video ngasal. Gitu ya. Terus kemudian video resmi, ternyata banyak viralnya daripada nggak viralnya, berarti perbanyak video viral. Gitu ya. Ternyata video dari KOL lebih rame kunjungannya dibanding video kita sendiri. Ya jangan segan-segan ngeluarkan budget ngerogoh kocek untuk membuat video ke KOL gitu ya. Semuanya harus di trial and error. Jangan by asumsi ya. Nanti kalau sudah ketemu tabelnya, video ini viral, video ini nggak seberapa viral, video model ini nggak seberapa viral. Nah, itu nanti tahu datanya, tahu tabelnya, Mas Haris bisa lebih improve lagi. Jadi Shopee videonya akan lebih tertata ya, akan lebih berpotensi viral daripada enggak. Tapi sekarang hampir agak berat ya di Shopee itu bisa viral, minimal views-nya banyak gitu aja. Views banyak itu jika dilihat oleh 10.000 orang ke atas gitu ya. Atau ya setiap orang beda-beda. Kalau misalkan Mas Haris mengatakan 1.000 views itu sudah banyak, ya berarti acuannya itu gitu aja. Oh, 1.000 enggak, Mas, aku 1.000 views itu udah bisa menghasilkan 10 penjualan. Wah, itu bagus ya kan. Berarti tolak ukurnya adalah 1.000 views berarti bagus. Nah, gitu aja. Itu di tabel. Gitu ya Mas Haris ya. Semoga detail dan semoga jelas. All by data. Usahakan semuanya dengan data. Usahakan mengutak-atik gitu ya. Utak-atik, coba-coba gitu ya. Oke, terima kasih sudah ada sedikit yang nyempil sedikit. Oh, gimana? Boleh. Dari YouTube. Satu lagi ya. Iya. Dari YouTube Ya. ini Mas pertanyaannya. Spill Siap. dong Mas Didit berapa kali ikutan ganas dan bagaimana rasanya ikutan?
Gigi Wendy. Oke. Berapa kali ikutan Ganas? Saya Ayo. ikutan gathering nasional itu 3 kali ya. Yang pertama dulu di Jogja ya, di Jogja pada saat itu sama gurunda-gurunda senior 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 muridnya Pak Agus. Maksudnya senior itu murid yang belajar di Pak Agus itu sudah lama-lama ya, tahun 2016, 2015 gitu ya, Pak Rustam dan lain-lain. Termasuk Mbak Diva juga ikut ya di Magelang kalau nggak salah ya Mbak ya. Oh, Magelang saya nggak ikut. Pada saat Hah? Magelang Oh, saya nggak ikut ya masih Mbak Diva ya? punya baby. Ya. Oke, itu pada saat itu di Magelang. Terus kemudian saya ikut juga waktu di Batu ya. Pernah gathering nasionalnya Pak Agus itu di Batu. Terus satu lagi pada saat gathering nasionalnya itu di eh, lupa saya satunya. Pokoknya dari sekitaran sekitaran Jawa Tengah juga kok ya. Nah, saya ikut 3 kali. Nah, gimana kesan-kesannya ikut Ganas ya? Yang pertama kesannya sih kita mendapatkan kayak keluarga baru gitu ya. Kita ketemu sama teman-teman yang juga sama-sama belajar ke Pak Agus atau sama-sama belajar ke muridnya Pak Agus atau sama-sama belajar ke murid dari Pak Agus. Nah, itu kayak keluarga gitu. Karena kita akhirnya saling berkenalan gitu ya, karena komunitas sama-sama seller juga, sama-sama UMKM atau sama-sama usaha juga, pengusaha gitu ya. Nah, kita membaur di situ, saling sharing, saling menguatkan, saling support gitu ya. Pada saat ikut Ganas itu gitu, terutama di malam keakrapannya setelah materi di malam harinya. Itu biasanya sesi-sesi sharing-sharingnya itu yang daging banget karena banyak di antara teman-teman yang kadang-kadang itu nggak terlalu flexing ya, nggak terlalu menampakkan itu di sosial medianya, tapi ternyata di real life-nya, oh mereka nggak karu-karuan, mereka omsetnya gila-gilaan, mereka orang berduit lah ya, tapi di media sosialnya dia tidak menampakkan, karena ya memang bagi beberapa orang eh, apa namanya kekayaan itu aib ya, maksudnya Pak Prayogo Pangestu, salah satu orang terkaya di Indonesia yang dia punya brand itu ya, Barito Resource Group itu ya, sama apa Trans-Pacific TPIA tuh. Nah, beliau mengatakan kekayaan itu aib, hanya kamu saja yang harus menyimpan itu. Nah, di antara teman-teman Ganas itu banyak juga mereka yang sebetulnya sukses, mereka duitnya banyak. Tapi di media sosial itu mereka kalem, ngeslow gitu ya, hanya nampilin apa ya info apa atau apa gitu. Nah, lain hal ya pada saat teman-teman memang menjual training, menjual apa gitu. Ya memang harus superior kalau katanya bagus. Tampilkan pencapaianmu agar apa? Agar mendapatkan customer, agar mendapatkan trust. Percaya, oh kalau aku belajar kepada orang ini, memang dia sudah banyak sukses sudah banyak membantu orang yang lain sukses dan dia sendiri pun sukses. Ya, jangan sampai teman-teman itu menjadi jualan sendiri aja nggak seberapa sukses, gimana mau ngajarin orang? Nah, jangan gitu ya. Tapi sukseskan diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri sudah sukses, baru kemudian ngajarin orang. Nggak bisa, Mas. Sekarang itu kita bisa sukses dengan cara ngajarin orang loh. Nah, di Ganas itu nanti teman-teman akan menjumpai orang-orang pemateri, mentor-mentor yang dia memang personalnya sudah sukses. Ya, baru kemudian mereka mengajarkan apa yang kesuksesannya dia diajarkan di situ. Materi yang menjadi expertise-nya dia itu diajarkan pada saat Ganas ya. Jadi join Ganas mumpung di Surabaya. Mumpung teman-teman yang dari Jawa transportasinya gampang, ada tol, ada kereta, ada pesawat ya untuk yang di luar pulau. Surabaya kota besar, apalagi ada city tour, apalagi panitianya Mbak Diva. Wah, dijamin. Kalau Mbak Diva panitianya jaminan mutu sudah ya. Jangan khawatir tentang kualitas acaranya, jangan khawatir tentang konsumsinya, dan jangan khawatir bukan bintang tamu ya. Jangan khawatir dengan pembicara-pembicara yang dihadirkan. Karena pasti pembicara yang berkualitas aja yang dihadirkan oleh Mbak Diva. Itu ya kesan saya setelah hadir di Ganas. Hadir Ganas Surabaya. Weh, luar biasa.
Terima kasih Mas Didit. Boleh saya kasih sedikit rangkuman dari tadi yang kita Silakan. bahas pertama begitu. Jadi kalau Ya. misalnya teman-teman yang kita bahas malam ini adalah jualan di Shopee. Jadi kita itu sebagai seller ya. Jadi di Shopee itu sekarang ada dua program. Ada kita yang jadi seller atau kita jadi afiliator begitu. Kalau jadi afiliator nanti di event Ganas ada yang namanya Mas Didit Resdianto. Nah itu akan membahas tentang affiliate, Shopee affiliate dan TikTok affiliate begitu. Terus kemudian tadi juga disampaikan bahwasanya tampilan toko kita itu yang utama, pertama dulu. Terus kemudian pilih produknya dulu, jangan asal-asalan pilih produk. Terus kalau teman-teman yang sudah punya produk, nah itu ini bagaimana cara menjual lebih banyak lagi. Nah, bukan dengan mengganti produknya, tapi kita harus mati-matian bagaimana cara produk ini bisa terjual laris begitu. Jadi memang pada dasarnya teman-teman kalau kita itu memutuskan untuk menjadi pengusaha, entah itu jualan di Shopee, di e-commerce, di TikTok, di Facebook yang organik sekalipun, semuanya itu pasti ada kendala Kak. Di Shopee memang e-commerce itu, apalagi Shopee, sudah ada runutan yang namanya harga termurah. Nah itu challenge buat kita yang jadi seller. Jadi jangan sampai kita itu putus asa, di Shopee ini jualannya sudah biaya adminnya nambah. Naik ya biaya admin Shopee, terus kemudian apa namanya belum lagi ada di situ ada set untuk penjualan apa bukan penjualan tapi harga terendah begitulah. Terus kemudian kita sebagai seller sudah putus asa. Nah setiap platform itu mempunyai tantangan sendiri-sendiri teman-teman. Kalau minggu kemarin kita membahas masalah Facebook Marketplace yang sisi organiknya, ataukah Facebook Marketplace itu tidak ada challenge? Luar biasa challenge-nya. Saya satu hari bisa dapat leads yang masuk itu sampai 180 ke 200-an untuk satu Facebook Marketplace, satu akun ya. Yang akhirnya saya memutuskan untuk kelihatannya saya tidak cocok di sini, saya kalau balikin chat buahnya ini males banget begitu. Akhirnya itu saya tinggal begitu aplikasi tersebut. Saya sudah tidak bermain di situ. Saya memutuskan bermain di e-commerce salah satunya. Nah, jadi teman-teman, setiap platform apapun itu pasti ada challenge. Ada kelemahan, ada kelebihan. Dan itu yang wajib kita pelajari. Kita tekuni. Bahwasannya yang terakhir jualan online dan offline itu sama. Kita hanya beda di medianya saja. Kalau jualan online itu kita ya setiap hari harus posting, harus ada yang diulik di akunnya. Kalau jualan offline ya kita harus buka setiap hari, gitu teman-teman kurang lebih. Nah nanti yang terakhir adalah Mas Didit dengan sukarela siap untuk diculik di event Ganas. Nah jadi kalau buat yang belum daftar, saya tunggu. Kalau untuk yang hari ini saya sudah pegang database siapa-siapa aja yang ikut Zoom kali ini. Nah, kalau yang ikut Zoom kali ini HTM-nya bukan 700 tapi 650 begitu. Jadi masih dapat diskon teman-teman. Terima kasih sudah pukul 22.11 begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Didit. Mohon dimaafkan kalau dari saya sebagai moderator di acara ini ada sedikit salah kata dan kurang fit begitu ya. Siap. Ya, terima kasih ya untuk Mbak Diva ya yang sudah kita belum foto memfasilitasi bersama, acara Pak. ini. Yang terakhir kita foto bersama. Teman-teman mohon untuk siap. open cam. Yang event kemarin kita lupa foto bersama. Wah, nah ini ada yang pakai baju koko warna ini kaos Ganas kita nantinya warnanya seperti ini kalau Anda salah. Boleh Mas Huda dibantu untuk foto? Mungkin share screen-nya di stop dulu, Mas Didit. Oh iya, Mas Didit share screen-nya. Siap, Mas Huda sebentar. Nyetiknya gimana? Di close gitu aja ya Mas ya? Iya, share screen terus stop share biasanya di atasnya. Warna merah. Oke. Terus stop ya? Iya, stop. Sudah? Sudah. Oke.